Selesai. Ini yang tidak hadir siapa? Ada semua? Banyak yang hadir. Siapa yang tidak hadir? Dinasai. Pak Adi Suci. Siapa? Pak Adi. Kecil? Pak Adi. Pernah? Tadi pagi sudah sarapan semua? Ada yang belum sarapan? Belum. Tidak semua? Nah, kalau udah semua sarapan, berarti kita siap untuk pelajaran. Ya, tadi malam udah belajar tentang materi hari ini? Udah? Udah ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, minggu lalu di bioma. Dan di bioma. Ya, bioma itu ada 6 ya. Nah, sekarang kelanjutan dari yang bioma itu gambar apa? Flora dan fauna. Flora dan fauna. Apa saja hewan yang ada di sana? Apa saja hewan yang ada di sana? Buaya. Apakah semua hewan ini tinggal di satu tempat? Tidak. Ya, tidak semua hewan tinggal di satu tempat. Ada hewan yang bisa hidup di daerah A, ada hewan yang tidak bisa hidup di daerah A. Ya. Nah, itu kenapa? Apa penyebabnya? Lihat video itu ya. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar bersama di Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan spesies hewan sebanyak 2.215 spesies. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Iklim adalah faktor penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin membantu proses penyembuhan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang hidup di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat tumbuh baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan makanan penting bagi sebagian besar hewan. Buktinya dapat dibandingkan antara daerah curah hujan tinggi seperti Indonesia dengan gurun yang curah hujannya sangat kecil.
keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air juga menjadi faktor beragamnya flora dan fauna di Indonesia, berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya. Manusia bisa menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan daerah lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan flora dan fauna seperti pembangunan rumah, membuka lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia Malayan yang meliputi kawasan Indonesia Barat diantaranya Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indonesia Australian yang meliputi kawasan Indonesia Timur diantaranya Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik flora Indo-Malayan yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik flora Indo-Australian yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat banyak jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian tengah dan barat dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia berukuran besar seperti gajah, badak bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang hutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, wilayah ini juga sering disebut sebagai wilayah fauna kepulauan. Wallace mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang memenuhi wilayah ini antara lain anoa, babi rusa, kuda, monyet Sabah, kuskus, monyet hitam, tarsius, komodo, dan burung maleo. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Hewan yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat bergantung, kelelawar, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Videonya. Nah, sekarang kalian kan sudah duduk berkelompok, ya. Dan di atas videonya sudah ada tugas yang akan kalian buat berdasarkan video ya. Ada. Silakan duduk berkelompok yang depan hadap ke belakang, ya. Fauna Indonesia. Apa ciri-cirinya?
Ini nama kelompoknya terus nama kita atau nama? Nah, Najah coba dari situ ya. Najah, kalau Najah kok di sini, Najah tentang fauna Australia. isi ciri-cirinya sebaran masih ada? Ya, Bu. Nah, silakan kelompoknya. Kelompoknya itu harus ya. Nah, silakan maju ke depan bacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menunjukkan adanya Australis antara lain yaitu memiliki ciri khas termasuk kelompok masuk bagian yaitu hewan berkantung dan beberapa sebarannya terdapat di daerah Pulau Papua, Australia, Selandia Baru dan Pulau di Sumatera Pasifik. Adapun beberapa contohnya seperti kanguru, koala dan kuskus. Selain itu juga terdapat jenis burung seperti cendrawasih, kuri, kasuari dan kangkola. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami hari ini tentang flora Indo-Australia. Ciri-cirinya ada hutan kayu putih, adanya pohon sagu, banyak anggrek, tidak terdapat perkembangan liar, tidak ada nafas, tidak ada renang, banyak hewan. Sebarannya meliputi Maluku, Papua, Kepulauan Aru dan Sulawesi. Contohnya anggrek, sagu, kayu putih dan Jawa. Terima kasih. Nah, dari ini persebarannya ya, persebaran fauna di Indonesia. Yang ini tadi fauna Indonesia bagian Timur. barat. Yang ini Tengah. Nah, yang ini timur. Nah, di sini contohnya ini ada beruang, gadu, kemudian ada gajah, pergi, ada hutan. Nah, kemudian di tengah ada bangsa tadi, burung maleo dan komodo tadi ya. Nah, kalau yang komodo itu namanya hewan endemik. Apa arti endemik? Oh, arti endemik hewan yang hanya ada di Indonesia. Di mana tempatnya? Di Pulau Komodo. Nama daerahnya Pulau Komodo. Karena apa namanya Pulau Komodo? Karena di situ yang terdapat komodonya, di tempat lain tidak ada komodo. Ya. Sudah tampil semua, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Pernah mendengar yang namanya Quizzes? Aplikasi dalam Quizzes. Aplikasi dalam Quizzes. Nah, kalau ada paket dan ada handphone, silakan kalian ketik ini. Jadi my Quizzes. Coba kalau yang nggak bisa, yang bisa lanjutkan Quizzes, yang tidak bisa nih. Ini soalnya ya, kalian buat di kertas saja. Apa tadi? Soal yang pertama tuh. Kalian isi aja. Ya. Silahkan. Ini soal 1 dan 2. Ini sama soal yang di Quizzes dengan yang ini. Dan silakan buat di kertas saja. Dijawab di. Ya, semua ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan aja apa kesimpulan hari ini. Dibatasi oleh garis Wallacea dan Weber, wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah dan timur. Nah, ini kesimpulan pelajaran hari ini kita mempelajari tentang apa saja di kita hari ini. Dan yang pertama Mempelajari tentang pembagian wilayah sebarang flora dan fauna. kemudian 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 ada juga contoh. nah, kemudian manfaatnya. Manfaat dari pelajaran hari ini apa Mijat? Manfaat mempelajari pelajaran tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa? Kita bisa mengetahui tentang adanya hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia yang sangat beragam. Mengerjakan di rumah
minta kalian tentukannya. Ya. Turun